Kejadian ini aku alami sekitar tahun 2013 yang lalu. Tepatnya di bulan Maret, ketika aku ditugaskan kampusku untuk melaksanakan kuliah kerja nyata, atau biasa orang bilang KKN. Namaku Dika. Aku kuliah di salah satu universitas negeri di daerah Bandung Timur. Tahun itu menjadi tahun terakhirku kuliah sebelum akhirnya aku menyusun skripsiku. Aku seorang mahasiswa sastra Inggris dan cukup sulit mengerjakan skripsi karena harus mengerjakan skripsiku dengan bahasa Inggris semua. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Sebelum masuk ke sana, aku harus melewati KKN. Dan jujur ini aku tunggu-tunggu dari pertama kali aku masuk kuliah. Rasanya sepertinya akan seru, bertemu teman baru, orang baru, dan tentunya di tempat yang baru yang belum pernah aku datangi. Hari itu hari Jumat, hari di mana pengumuman untuk penempatan lokasi KKN. Dan alhasil, aku ditempatkan di daerah Subang. Ini akan menjadi pengalaman baru untukku. Senin pun tiba. Tiba saatnya aku berangkat ke tempat KKN-ku di Subang. Aku ditemani kakak perempuanku yang mengantarku sampai ke kampus. Karena jam 5 pagi kami harus kumpul di kampus untuk pemberangkatan. Kakakku sempat meledekku. Katanya mana kuat aku tinggal di desa. Aku menjawab, yakinlah, gue kan udah gede kak. Apaan sih? Ya udah, gue berangkat ya. Assalamualaikum. Gitu jawabku. Sebelum pergi, kakak berpesan lagi. Lo hati-hati ya di sana. Jangan sompral. Soalnya di daerah Subang itu banyak banget tempat keramatnya. Dan kayaknya desa lo itu angker deh. Hati-hati ah. Bodo amat. Udah. Bye. Entah hanya menakuti atau memang benar adanya, aku tidak tahu. Aku langsung mengambil koperku yang lumayan agak berat itu. Ketika aku lihat, jam menunjukkan masih jam 4:30 pagi. Namun suasana di kampusku sudah sangat ramai, dengan mahasiswa yang penuh dengan barang bawaannya. Aku melihat sekitar, hendak mencari teman satu kelompokku. Dan akhirnya aku menemukan yang aku cari. Dan aku pun kumpul sebentar. Setelah briefing, kami pun langsung menaiki bis yang siap mengantar kami menuju lokasi KKN di daerah Subang. Subang ternyata tidak seburuk yang aku pikirkan sebelumnya. Penduduknya ramah dan bersahabat, membuat kami sedikit merasa nyaman berada di sana. Meskipun tidak sedikit juga ada yang kurang bersahabat dengan kami. Namun
kami tidak terlalu ambil pusing dengan keadaan itu. Karena kami memang menjalankan tugas dari kampus. Di sana kami tinggal di sebuah rumah. Sebenarnya rumah itu dikontrakan. Namun karena tidak laku-laku, rumah itu jadi kosong. Kami pun meminta izin untuk tinggal di sana selama KKN. Katanya sih rumah itu sudah kosong sekitar 5 tahun. Dan kata warga sekitar, rumah itu angker. Banyak yang sering melihat penampakan di sana. Ya, aku tidak terlalu menanggapi cerita-cerita yang beredar. Mungkin hanya untuk menakuti anak-anak kampus yang akan KKN di sana saja. Ya, bisa jadi karena memang rumahnya sudah kosong dan gelap, membuat suasana menjadi horor. Hanya sugesti saja pikirku. Singkat cerita, sudah beberapa hari aku tinggal di sana. Aku semakin terbiasa. Rumah ini pun terasa nyaman-nyaman saja. Sampailah pada hari itu, ketika aku sedang bersantai di kamar sambil melihat handphone, temanku Rizda mengetuk pintu dan mengajakku nonton wayang golek di lapangan desa. Aku menolak ketika itu. Rizda bilang yang lain pada ikut semua. Aku pun membalasnya, "Duh, kayaknya aku gak ikut, Riz. Capek banget seharian tadi. Kamu tahu sendiri kan kayak gimana di desa. Ya bantu inilah, bantu itulah. Lagian kan kalau nonton wayang golek harus sampai tamat, harus sampai beres. Pasti subuh banget tuh. Kayaknya enggak deh. Aku mau tidur aja. Kalau mau pergi, pergi aja. Ntar aku kunci pintunya. Kalau pulang, gedor aja bangunin kalau aku tidur. Atau miss call kek. Oke? Tanpa banyak tanya lagi, Rizda pun berangkat menuju tempat wayang golek digelar. Aku menutup pintu dan menguncinya. Selang 5 menit berlalu, keadaan menjadi berubah. Aku baru sadar kalau hari itu malam Jumat Kliwon. Dan aku sendirian di rumah ini. Sugestiku pun mulai terbayang-bayang hal-hal mistis. Dan teringat kata-kata para warga yang bilang rumah ini angker dan sering ada penampakan. Enggak. Lo gak boleh takut, Dik. Gak boleh takut lo. Masa sama hantu aja lo takut sih? Enggak. Cuman sugesti ini mah. Gak ada. Lo jangan takut. Begitu kataku dalam hati sambil menguatkan dan meyakinkan diriku agar tidak takut dengan keadaan ini. Aku lalu bangkit dan mulai membuka laptop yang ada di hadapanku. Mencoba mengalihkan perhatianku pada laptop. Sampai tak lama kemudian tiba-tiba suara TV menyala, terdengar dari ruang tengah. Ya, siapa yang nyalain TV ya? Rizda? Aku coba memanggil temanku. Mungkin dia kembali dan tidak jadi menonton.
Tidak mungkin. Pintunya kan aku kunci dari dalam. Karena memang kuncinya hanya satu. Aku semakin penasaran dan lumayan panik saat itu. Aku pun beranikan diri mengecek ruangan tengah yang tidak jauh dari kamar tidurku. Perlahan aku buka sedikit demi sedikit pintu kamarku. Gelap. Tak ada siapa-siapa. Namun jelas TV yang ada di sana menyala. Berarti TV itu menyala sendiri. Mungkin TV-nya sudah tua dan error. Tuturku dalam hati. Aku pun mengambil remote TV yang ada di meja. Ketika aku berjalan akan mengambil remote itu, astaga, terdengar suara seseorang dari balik lemari besar yang ada di ruang TV itu. Siapa tuh? Hoi. Aku coba beranikan diri mendekati lemari itu. Lemari itu adalah lemari kayu dan dari kayunya sepertinya umurnya sudah cukup tua. Lemarinya cukup besar, seperti lemari baju dengan 2 pintu yang terbuka dari tengah. Memang memungkinkan jika ada yang bersembunyi di dalam lemari itu. Aku masih berpikir mungkin teman-temanku ada yang menjahiliku. Aku semakin mendekati lemari itu. Dan ketika aku hampiri, tiba-tiba astaga. Entah bagaimana tiba-tiba lemari kayu itu berguncang sendiri. Sontak aku kaget dan langsung lari sekuat tenaga menuju kamarku dan langsung menguncinya. Tuhan, rumah ini kenapa? Aku pun melangkah ke atas kasur dan menutupi seluruh badanku dengan selimut. Dan ketika itu tanpa sengaja, aku menyenggol sebuah guling sampai guling itu jatuh ke lantai. Refleks aku langsung mengambil guling itu. Dan ketika akan kutarik ke atas, kok kainnya kasar. Semakin kutarik, kenapa guling ini menjadi semakin berat? Dengan sekuat tenaga aku tarik guling itu yang mungkin tersangkut sesuatu. Tapi tidak bisa. Kontan aku keluar dari selimut untuk melihat ke bawah. Astaga! Ketika aku melihat ke bawah dan akan mengambil guling itu, ternyata guling yang berat itu bukan tersangkut. Ketika aku lihat, jelas sekali di bawah lantai itu yang sedang aku tarik ternyata sesosok pocong. Sosok pocong itu terbalut kain kafan lusuh dengan wajahnya yang hitam seperti terbakar.
Matanya membelalak, melotot ke arahku dengan lidah yang menjulur keluar. Astaga. Dan pocong itu sedikit demi sedikit bangun dan mulai mendekat ke arahku. Itu. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Pocong itu semakin mendekat ke arahku dan berkata, "Lucia." Aku semakin ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang aku lakukan hanya terduduk lemas di pojokan dinding sambil membaca doa yang aku bisa. Aku menutup mataku hingga entah bagaimana badanku terasa lemas sampai akhirnya aku pun ambruk ke lantai dan tidak ingat apa-apa lagi. Ketika tersadar, kepalaku masih pusing, mataku berkunang-kunang. Aku lihat teman-temanku sudah mengerubungiku dengan sejuta pertanyaan. Katanya, pagi itu pintu terkunci dan ketika mereka memanggilku, aku tidak bangun-bangun. Akhirnya mereka mendobrak pintu itu dan melihatku sudah dalam keadaan pingsan. Aku pun menceritakan apa yang kualami. Kebetulan ketika itu suasana menjadi ramai. Bahkan ada tetangga yang datang ke rumah KKN-ku itu. Ketika aku ceritakan, semuanya bergidik ngeri dan merinding. Sampai salah satu tetangga yang ada di dekat rumahku itu berkata, dulu ada sebuah pohon besar yang ditebang oleh pemilik rumah ini. Dan tak lama kemudian, pemilik rumah itu meninggal secara misterius di salah satu ruangan di kamar ini. Dan mungkin itu adalah kamar yang aku tempati. Dari kejadian itu, kami memutuskan untuk menyewa rumah yang lain dan pindah dari rumah horor itu. Mereka ada di sekitar kita. Ada untuk memperingatkan. Ada untuk menyampaikan pesan. Namun, menunggu waktu yang tepat dan orang yang tepat untuk mereka datangi.